Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Tidurnya nggak? Bangun tidur? Pasti ada yang bangun juga ya. Welcome to Baringan Story. Kalau berbicara tentang manusia yang susah mati, mungkin kalau di Indonesia disebut dengan keilmuan, ilmu yang bisa membuat seseorang jadi susah mati. Contoh, orang yang kembali bacok lalu mempunyai keilmuan disebut Pancasona atau rawa rontek. Itu di Indonesia orang yang paling susah mati karena keilmuan. Namun di pembahasan kali ini bukan karena keilmuannya, tapi orang terdahulu karena strategi dan kekuatan murni dalam tubuhnya. Maka dari itu orang zaman dulu memang sangat kuat-kuat, tidak seperti orang sekarang. Ditinggalkan pacar pasti galau yang gak karuan. Oke, sebelum kita ke ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan untuk yang sudah subscribe, semoga dimudahkan dari munajat-munajatnya. Gak usah berlama-lama, di sini aja. Orang paling susah mati di dunia. Tidak ada satupun benda yang bisa membuat orang paling susah mati di dunia ini masuk ke liang kubur mereka. Di Indonesia, keahlian bertahan hidup ini disebut dengan keilmuan kebal, Pancasona, rawa rontek. Dan jika orang yang mempunyai ilmu itu, kalau ilmunya belum diangkat atau dileburkan, maka orang itu akan susah mati, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh kasat mata. Namun, bagaimana jadinya jika kamu tidak punya ilmu kebal, tapi berhasil bertahan hidup setelah melalui beragam kondisi kritis? Mereka masih bisa bertempur dan melawan musuh walaupun badan mereka sudah terluka parah. Siapa saja mereka? Orang paling susah mati di dunia. Edward Teach alias Blackbird. Apakah kamu sudah menonton filmnya Pirates of the Caribbean? Jika sudah, kamu pasti ingat dengan karakter Blackbird, si bajak laut sadis yang mempunyai ayah kandung Jack Sparrow. Karakter ini ternyata terinspirasi dari sosok nyata Edward Teach. Edward adalah seorang bajak laut di Inggris yang paling ditakuti di seluruh dunia, apalagi pada tahun 1700-an. Lebih dikenal sebagai Blackbird, adalah seorang bajak laut Inggris yang paling terkenal yang melayari Laut Karibia dan Barat Atlantik selama awal abad ke-18. Suatu masa disebut zaman keemasan dari pembajakan. Kapal yang terkenal adalah Queen Anne's Revenge yang diyakini telah kandas di dekat Beaufort Inlet, North Carolina pada 1718. Blackbird sering bertarung atau menampakkan diri mengenakan bulu besar trikon dan menggunakan banyak pedang, pisau, dan pistol. Saat penyerbuan kapal Blackbird oleh kru Robert Maynard, Blackbird memiliki luka 20 tusukan dan 5 luka tembak. Walau begitu, ia masih bisa berperang melawan
anak buah Maynard sampai nafas terakhirnya. Setelah mati, Maynard sampai menyuruh anak buahnya untuk memenggal kepala Blackbird untuk memastikan bahwa dia telah mati. Bayangkan pada masa itu, pembajakan antara saling membajak, berperang, bertarung, dengan saling membunuh. Maka yang kuat akan menguasai semua harta dan kapalnya. Orang yang paling susah mati berikutnya adalah Leon Trotsky. Orang yang paling susah mati di dunia selanjutnya adalah Leon Trotsky. Leon Trotsky adalah tokoh paling penting dalam revolusi yang berhasil menggulingkan kekaisaran Rusia dan menggantikannya menjadi Uni Republik Sosialis Soviet alias Uni Soviet, negara yang berhaluan komunisme pertama di dunia. Singkat cerita, seorang pembunuh menyeludup ke rumah Trotsky pada tahun 1940. Ia mengucapkan kapak es di kepala Trotsky yang kala itu berusia 60 tahun. Bukannya mati, Trotsky malah menyerang balik. Pembunuhan suruhan dengan kapak es yang masih tertancap di kepalanya. Trotsky berhasil menangkap si pembunuh dan menyerahkannya ke penjara rumah. Namun sayangnya, pria berkumis eksentrik itu meninggal keesokan harinya karena kehilangan banyak darah. Orang yang terkuat di dunia yang selanjutnya adalah Pablo Escobar. Siapa yang tidak tahu Pablo Escobar? Difilmkan dan diceritakan, seorang Escobar adalah seorang gembong narkoba, penyeludupan, sehingga menjadi seorang yang terkaya. Pada saat itu, jika penasaran dengan filmnya, tonton filmnya Escobar. Oke, lanjut ke kisahnya. 1949 sampai dengan 1993 adalah seorang gembong narkoba dan pengedar narkoba di Kolombia. Pada puncak karirnya, menyediakan diperkirakan 80% dari kokain yang diselundupkan ke Amerika Serikat, memberikan pendapatan pribadi US dollar 21,9 miliar setahun. Sering disebut Raja Kokain. Dia adalah seorang kriminal kaya dalam sejarah dengan kekayaan bersih yang diketahui diperkirakan 30 US dollar miliar pada awal 1990-an, membuatnya salah satu orang terkaya di dunia pada masa jayanya. Pada tahun 1993, sekelompok tim khusus dari Amerika dan Kolombia bergabung untuk membunuh Pablo Escobar. Escobar yang merupakan gembong terbesar di benua Amerika dihujani peluru yang menembus tubuhnya satu persatu. Walau begitu, pria itu masih bisa berlari dan melompati gedung satu ke gedung lainnya. Bahkan ia selamat dari luka belasan di tubuhnya. Nyawanya terenggut setelah ia memutuskan untuk bunuh diri agar tidak tertangkap oleh pihak yang berwajib. Orang terkuat di dunia selanjutnya adalah Grigory Rasputin. Kisah tentang Rasputin memang bukan hanya tentang ramal-meramal atau kisah mistiknya. Nama Rasputin mengingatkan dunia pernah melalui masa-masa mengerikan saat penguasanya terlanjur percaya buta kepada seorang yang mereka percayai mempunyai kekuatan mistik. Rasputin artinya orang bejat. Tidak afdol rasanya kalau membahas orang paling susah mati di dunia jika tidak melibatkan pria asal Rusia satu ini. Grigory Rasputin merupakan pendeta kepercayaan kaisar besar dari Rusia. Semasa hidupnya, Rasputin memiliki banyak musuh karena dianggap sebagai tangan kanan seorang
diktator. Suatu hari, sekelompok bangsawan memutuskan untuk meracuni minuman Rasputin. Setelah beberapa botol, Rasputin tidak kunjung mati. Kesal karena Rasputin masih hidup, mereka menembaknya di punggung sebanyak 4 kali. Alih-alih mati, Rasputin malah berbalik badan dan mencekik para bangsawan. Mereka akhirnya mengerubungi Rasputin dan menusuknya beberapa kali. Ia tetap saja tidak mati. Akhirnya Rasputin diikat dan dilempar ke dalam sungai es dalam. Untuk beberapa menit badannya masih saja bisa bergerak, sampai akhirnya ia mengembuskan napas terakhir karena tenggelam. Orang yang paling terkuat terakhir adalah Maile, preman terkuat di bumi ini. Bercanda. Oke, gimana tuh tadi kisahnya? Sebelum kita berpisah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Barimin Story. Filosofi edukasi, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Hidup itu adalah sebuah pilihan, maka jalani, nikmati, dan enjoy. Salam misteri dari Barimin Story.